Halo semua, selamat datang di Renan ID. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang penerapan CRUD ya di bahasa pemrograman PHP dan juga MySQL. Nah, langsung saja kita mulai untuk penerapan CRUD-nya. Sebelumnya juga CRUD itu adalah sebuah singkatan ya yang kepanjangannya kalau dijabarin itu ada create, read, update, dan delete. Nah, kalau CRUD itu sebenarnya basic dari sebuah pembuatan aplikasi ya. Aplikasi apapun itu basicnya nanti kembali lagi ke CRUD. Jadi ada membuat data, terus membaca data, merubah data, dan juga menghapus data. Langsung saja kita mulai CRUD di PHP dan MySQL. Oke, langsung saja. Di sini kalian tinggal buka SAM kita ya. SAM. Untuk instalasi SAM-nya kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Di sini SAM yang akan saya gunakan yaitu Apache dan juga MySQL. Nah, Apache dan MySQL-nya kita start dua-duanya. Kemudian kita akan membuat project baru. Jadi kita buka Explorer-nya. Nah, Explorer-nya terus buka folder htdocs di sini. Jika sudah, kita akan membuat folder baru ya. Klik kanan, new, terus folder. Nama foldernya belajar_php. Oke. Kalau sudah, kita sudah membuat foldernya, sekarang kita menyiapkan text editornya. Kita buka VS Code. Oke, VS Code jika sudah ada foldernya atau tempat kalian belum ada foldernya, bisa klik file, terus open folder, cari tempat kalian install SAM kalian. Saya di C ya kalau saya. Terus di C misalnya nih di C, terus di SAM, terus di htdocs, kemudian masuk ke folder yang kita buat tadi, yaitu belajar_php. Kalau sudah select folder, nah seperti ini ya. Kalau sudah belajar_php berarti sudah benar. Setelah itu kita akan membuat suatu file baru ya di sini. Kita akan membuat file baru. Klik saja klik kanan, new file. Namanya index.php. Nah, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka file yang akan kita gunakan ekstensinya itu adalah .php. Ini adalah ekstensinya .php. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, PHP sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang mana digunakan agar membuat website kita menjadi dinamis ya, dan juga diproses di server dan diolah di server juga. Jadi bisa disebut juga server-side programming language. Jadi di PHP juga itu kita bisa memasukkan elemen-elemen HTML ataupun CSS juga bisa. Jadi PHP itu sebenarnya kan kependekan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi kita bisa menggunakan elemen-elemen HTML di PHP kita. Nah, langsung saja di sini kita gunakan HTML biasa, HTML5 ya. HTML5 seperti ini. Kemudian di dokumennya ini kita ganti jadi misalnya aplikasi yang kita buat, kita mau bikin aplikasi catatanku. Nah, seperti ini. Ini kita masih pakai HTML, belum ada PHP-nya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah formulir di dalam HTML ya, nanti yang akan dijadikan tampilannya. Sebelumnya kita coba cek dulu hasilnya ya. Kita coba cek dulu hasilnya di web browser. Tentu saja kita ketikkan localhost /belajar_php. Seperti ini, hasilnya harusnya kosong ya, belum ada apa-apanya. Karena memang di sini belum kita isi apa-apa. Nah, setelah itu kita akan masukkan saja pakai Bootstrap aja biar tampilannya lebih menarik. Jadi kita masukin Bootstrap. Bootstrapnya kita masukin secara Bootstrap ya, Bootstrap. Nah, saya terus salah nulis tadi. Bootstrapnya akan kita masukkan menggunakan CDN aja, jadi nggak perlu kita download lagi Bootstrapnya. Tinggal masuk ke Docs, terus di download. Kalau sudah, di sini ya, di sini sebenarnya ini bisa nih. Nah ini nih, untuk link ref ini linknya kita copy aja, yang link ref ini kita copy sampai selesai, sampai sini kita copy. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam sini di bawahnya title, paste. Nah ini panjang banget nih, kita paste aja di situ yang link refnya,
yang di sini. Atau bisa copy semua, tinggal terus paste aja di sini. Nah, kayak gini. Seperti itu. Seperti itu. Kalau scriptnya ini bisa kalian hapus juga karena kita nggak mau pakai scriptnya. Kita nggak butuh script di Java di Bootstrapnya. Kalau sudah, sekarang kita akan buat formulir di sini. Jadi kita gunakan form. Form metodenya ada post sama get ya. Kita pakai post. Terus di sini actionnya kita hapus. Di dalam form kita buat misalnya label for-nya ini kita ganti misalnya kita kasih for isi misalnya. Setelah itu labelnya kita masukkan catatan kamu gitu. Kalau sudah di bawahnya kita berikan sebuah div dot, kita kasih input strip group. Kita pingin nanti inputnya beserta dengan tombolnya itu menyatu ya, jadi kita pakai input group. Input groupnya ini kita kasih apa ya, kita kasih misalnya di sini input juga, input tipe teks. Terus di sini ada name-nya itu adalah memberikan nama di dalam input tadi, biar kita nanti bisa ambil value atau ambil nilai dari input tadi. Name-nya bisa isi, terus habis itu class, form, control. Di bawahnya kita kasih buttonnya class, btn primary. Di sini isinya adalah submit. Nah, seperti itu. Ini masih HTML semua, belum ada PHP-nya sama sekali. Kita coba cek hasilnya di sini ya. Oke, ini udah jadi nih. Di sini ada masukkan catatan kamu, ada inputnya, ada tombol submitnya. Nah, ini kan kurang rapih nih. Kita bisa pakai container ya, biar dia rapih. Caranya, di form sampai sini kita cut, ctrl-x atau klik kanan terus cut, bisa. Habis itu kita memasukkan div titik container. Habis itu kita paste di dalamnya sini. Di dalamnya sini kita paste, ctrl-v. Bisa dirapihkan, diselect terus di tab. Seperti ini. Kalau sudah kita cek lagi, harusnya dia lebih rapi nih, lebih ada jaraknya. Jadi fungsi container itu memberikan jarak di kanan sama di kiri tadi, biar ada jaraknya, biar nggak terlalu mepet lah. Kalau mau dikasih margin di atasnya juga bisa. Di sini kita kasih mt5. Nah, untuk Bootstrap bisa kalian pelajari di video-video sebelumnya ya. Itu sudah ada juga tentang Bootstrap. Nah, seperti ini. Ini masukkan catatan, terus di bawahnya nanti muncul catatannya. Jadi di sini nanti ada create, terus ada muncul catatannya gitu. Oke, langsung saja. Berarti di bawahnya post ini. Nah, di sini ya. Ini kita mulai untuk PHP-nya. Jadi yang pertama untuk PHP-nya itu kita buka dulu seperti ini. Namanya kurang dari ya, kayak tanda kurang dari gitu. Tanda tanya, terus PHP, tutup seperti ini. Jadi kalau di PHP, ini namanya pembuka, dan ini namanya penutup. Kalau di dalam HTML kan seperti ini nih, ini pembuka, ini penutup. Nah, kalau di PHP, ini pembuka PHP, dan ini penutup PHP. Setelah itu, dalam PHP ini, misalnya kita mau dapetin nilai dari isi ini, dari input ini, kita mau dapetin nilai dari input ini. Caranya karena di sini formnya pakai method post, jadi di sini kita pakai misalnya ya, kita mau menyimpan nilai ini, nilai yang kita masukkan di sini, yang kita input di sini, mau kita simpan ke dalam suatu variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah sebuah cara untuk kita menyimpan sesuatu atau menyimpan data ke dalam variabel tadi. Jadi mendefinisikan variabel di PHP itu menggunakan $. Misalnya $isi sama dengan $_post isi. Seperti ini. Terus kita bisa echo. Echo itu untuk menampilkan $isi seperti itu. Nah, sorry nggak ada isi ya. Seperti ini. Jadi kenapa kita pakai $_post? Karena di sini metodenya pakai post. Kalau di sini metodenya pakai get, di sini juga pakai _get. Nah, seperti itu. Karena di sini kita kebetulan pakai post, jadi pakai post. Bedanya apa kita coba ya. Jadi di sini kita sederhana, kita bikin sebuah variabel, terus kita mau menyimpan
apa yang kita input, apa yang kita masukkan di sini ke dalam variabel isi. Kemudian echo itu untuk menampilkan atau menjadikan output dari apa yang kita ketikkan tadi. Kita coba, kita refresh. Nah, di sini bakalan error undefined array key isi karena kita belum apa-apa sudah kita panggil nih $_posisi itu nggak ada sebenarnya. Tapi kita coba isi dulu. Misalkan halo dunia. Kita klik submit, maka muncul halo dunia sesuai dengan apa yang kita echo tadi. Jadi gitu. Nah, kenapa tadi ada error? Karena dia belum terkirim datanya. Data $_post ini belum terkirim. Jadi dia bakalan error. Kita coba lagi itu, bakalan error. Seperti itu. Nanti kita bisa ngakalinya gimana biar dia nggak error. Kemudian di sini kalau misalkan perbedaan tadi ya, perbedaan antara method get sama method post. Kalau kita pakai method get, nih ya get, terus ini kita ganti get misalnya. Nah, kalau kita pakai method get, nih kita isi halo semuanya. Kita klik submit, maka sama aja tampilannya, nggak ada yang berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah URL-nya ini. Nah, jadi kalau kalian pakai method get, datanya itu akan dikirim menggunakan URL. Di sini tanda tanya isi sama dengan halo dunia. Isi ini adalah nama dari input kalian. Jadi gitu. Kalau kita pakai method post, ini kita ganti post, dan ini pakai post juga. Pakai post juga. Seperti ini, kita simpan. Kita hapus dulu ya, ini hapus dulu. Nah, kita masukin halo semuanya misalnya sama ya. Kita klik submit, di sini nggak muncul apa-apa, nggak muncul tanda tanya isi sama dengan tadi nggak. Tapi dia langsung muncul di sini karena kalau kita pakai method post, datanya itu dikirim menggunakan body di request kita. Jadi nggak akan ditampilkan di URL. Biasanya kalau method post itu untuk data-data yang dikirim lebih aman gitu dibandingkan kita menggunakan get. Kalau get itu akan bisa dibaca oleh orang lain ataupun terlihat di URL ini karena dia nggak aman. Contohnya kayak misalkan login kan nggak mungkin ya passwordnya kita tampilkan di sini kan nggak mungkin. Jadi kita harus menggunakan method post ketika kita mau menggunakan fitur login gitu. Nggak mungkin fitur login kita menggunakan get karena bakalan kelihatan nanti di URL ini gitu. Oke, selanjutnya tadi ada error nih kayak gini. Warning undefined array key isi. Nah, kita bisa pakai yang namanya percabangan ya, percabangan. Jadi kita pingin gini konsepnya. Ketika tombol submitnya ini, buttonnya ini submitnya diklik, maka kita akan menyimpan $post isinya ini ke dalam variabel isi. Kemudian menyimpannya ke database gitu kan konsepnya. Jadi di sini kita kasih ini kita cut aja, kita ctrl-x ya. If jika isset $_post karena karena menggunakan metode post ya. Post kurung siku titik 2. Nah, buttonnya ini kan belum ada namanya, berarti belum bisa kita kasih juga di sini. Harus kita kasih nama dulu di sini. Kasih name. Name-nya adalah tambah misalnya. Gitu. Jadi di sini di dalam sini kita juga kasih tambah. Nah, cara bacanya jika tombol tambahnya ini ada request-nya atau ditekan lah intinya, maka akan kita eksekusi kodenya gitu. Kode yang tadi misalnya. Kita coba. Harusnya nggak bakalan error. Nah, nggak muncul errornya. Kenapa? Karena button submit-nya belum kita tekan. Kita akan tekan, halo, kamu. Kita klik submit. Nah, dia langsung muncul dan nggak ada error. Karena memang sudah ada $post-nya ketika dia diklik submit. Jadi seperti itu fungsinya. If isset $_post tambah. Setelah itu di dalamnya sini, nah ini kita sudah berhasil nih mendapatkan nilai dari input isi ini. Selanjutnya kita mau mengkoneksikan database ke MySQL kita. Jadi di sini sudah ada MySQL sudah kita jalankan. Sekarang kita akan membuat database baru. Membuat database baru tentu saja kita menggunakan PHP MyAdmin ya biar lebih mudah. Jadi localhost /php MyAdmin. Oke, silahkan kalian masukkan localhost /php MyAdmin. Kita akan membuat database baru di new ini. Namanya misalnya belajar_php seperti ini. Terus create saja.
Setelah itu kita akan diminta untuk membuat sebuah tabel. Tabelnya di sini misalkan catatan ya. Tabelnya catatan. Nah, kolomnya berapa yang dibutuhkan? Kalau di sini saya membutuhkan cuman 2 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Misalnya cuma 2 ya. Berarti nanti cuma ada 2 kolom. Kolom yang pertama biasanya ID tuh. ID itu sebagai identitas. Jadi tipenya integer. Panjangnya 11. Misalnya seperti itu. Boleh kurang, tapi kalau nggak salah nggak boleh lebih ya. Kalau integer itu maksimal 11. Kalau mau lebih tinggi lagi pakai yang big integer gitu. Terus kita pakai auto increment atau AI-nya ini silahkan kalian hidupkan ya di bagian ID. Di bagian ID saja karena ID-nya itu kan biar otomatis bertambah. Jadi kita pakai auto increment. Nah, kalau sudah otomatis dibuatkan primary. Jadi ID-nya ini sifatnya adalah primary. Ini nggak usah kalian klik aja. Setelah itu di sini isi yang kedua. Tipenya isi itu kan panjang nih, panjang banget mah bahkan ya. Jadi kita pakai teks saja. Kalau pakai integer kan nggak bisa karena dia kalau pakai integer itu angka, khusus angka. Sedangkan isi kan nggak cuma angka aja. Kalau pakai varchar dia terbatas tuh maksimumnya. Jadi kita pakai teks saja. Length value-nya nggak usah diisi. Udah gitu aja, kita save. Kita sudah berhasil membuat sebuah database, membuat sebuah table, dan membuat 2 buah kolom. Selanjutnya tinggal kita eksekusi di sini. Gimana caranya biar kita ketika memasukkan data di sini, kita submit, datanya masuk ke database kita. Seperti itu. Biar nanti ketika di-refresh dia nggak hilang. Oke, caranya gampang ya. Sekarang di sini kita buat dulu koneksi ke dalam database kita. Caranya, biasanya koneksi itu kita taruh paling atas saja ya, di atas ini. Kenapa? Biar nanti bisa dipanggil di file bawah-bawahnya gitu. Nggak perlu mendefinisikan lagi gitu. Jadi PHP terus tutup PHP. Nah, seperti ini. Untuk koneksinya kita bisa kasih $koneksi misalnya. Koneksi sama dengan. Nah, fungsi untuk membuat sebuah koneksi di PHP, koneksi ke SQL itu pakai MySQL Connect. Nah, seperti ini. MySQL Connect yang pertama itu adalah localhost sebagai hostname. Terus koma, username-nya root. Terus koma lagi. Passwordnya kalau di lokal atau baru install SAM biasanya itu kosong ya, jadi kita kosongkan. Tapi nanti kalau kalian menghosting atau memasukkan ke internet, biasanya diisi. Setelah itu koma lagi, database-nya. Nah, database-nya yang kita buat tadi namanya belajar_php ini. Kalau tempat kalian beda, sesuaikan dengan nama di tempat kalian. Kita masukkan belajar_php. Oke, titik koma. Sudah? Kita sudah membuat sebuah koneksi. Sekarang kita tinggal panggilnya di sini. Jadi yang pertama kita buat sebuah query. Nah, query ini adalah syntax untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan SQL kita. Jadi kalau mau memasukkan data atau create data itu pakai namanya insert into. Nah, insert into masukkan kemana? Ke tabel. Tabelnya apa yang mau kita masukkan? Catatan. Berarti insert into catatan. Terus kasih values. Values-nya yang pertama itu adalah ID. Karena ID-nya auto increment atau otomatis bertambah nilainya, kita kasih 0. Habis itu koma. Petik 1 lagi. Di dalamnya kita kasih $isi. Seperti itu. Jika sudah, titik koma di paling akhir, setelahnya kita bisa kasih misalnya tambah sama dengan MySQL query $query $koneksi ya, koneksi yang ada di atas ini, $koneksi ini, terus koma $query seperti itu. Titik koma sudah. Cuman seperti itu aja untuk menambahkan data ke dalam database. Kita coba ya. Kita simpan, kita coba, ini kita refresh. Oh, kalau seperti ini, artinya apakah kamu mau mensubmit lagi apa yang kamu sudah submit sebelumnya? Jadi kalau kalian misalkan sudah pernah nge-submit di sini, terus kalian refresh-nya pakai refresh yang ini atau CTRL-R, otomatis tampilnya seperti ini. Karena body yang sebelumnya itu, yang $_post-nya itu masih tersimpan. Kalau misalkan nggak mau disubmit ulang, kalian
buka ulang lagi aja URL-nya seperti ini. Nah, di enter. Kita masukkan coba misalnya halo dunia seperti ini. Kita klik submit, nggak muncul apa-apa, tapi kita coba cek di sini. Klik browser. Nah, udah berhasil masuk nih ke dalam database. Jadi cuman seperti ini ya untuk memasukkan data ke dalam database. Cuman seperti itu aja. Kemudian, nah ini tadi misalnya kita refresh ya, ini refresh terus muncul seperti ini. Kita continue akan mengirim yang sebelumnya lagi. Kita coba cek di sini. Tuh muncul lagi tuh halo dunia juga. Jadi yang sebelumnya tadi request sebelumnya itu nggak akan terhapus. Kalau mau terhapus ya diklik sininya terus di enter gitu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data. Kita sudah berhasil untuk memasukkan data. Sekarang untuk menampilkan datanya di sini. Caranya di bawahnya sini ya, di bawahnya untuk penutup PHP ini kita bisa tambahkan PHP lagi aja atau gini, tambahkan H3 daftar catatan seperti itu. Titik 2. Nah, di bawah daftar catatan kita bisa bikin PHP lagi seperti ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah query seperti biasa query ya. Query-nya untuk mengambil semua data di database tadi pakai select bintang from, ambil semuanya atau ambil semua kolom dari catatan. Kemudian order by, urutkan berdasarkan ID dan DSC atau descending dari besar ke kecil. Kalau mau dari kecil ke besar pakai ASC gitu. Kita mau besar ke kecil, artinya yang terbaru nanti yang akan ditampilkan di paling atas. Jika sudah, di bawahnya kita kasih dolar. Misalnya dolar result, dolar result atau hasil ya. Hasil, kita pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa lah. Resultnya MySQL fetch array. Oh sorry, bukan array, fetch all. Nah, MySQL fetch all, ambil semuanya. Dolar oh sorry. Belum fetch all ya. Ini pakai MySQL query dulu. Kita belum querykan, lupa saya. Kita querykan, terus dolar koneksi yang ada di atas paling atas tadi, yang ada di sini koneksi ini, terus koma dolar query. Nah, baru yang paling bawahnya kita dolar data catatan sama dengan dolar data underscore catatan ya. MySQL pakai fetch all. Nah, seperti ini. Dolar result, koma modenya. Kalau secara default modenya itu MySQL enum. Mode yang paling mudah menurut saya itu pakai MySQL ASOC. Jadi diasosiasikan antara kolom dengan array-nya. Kalau seperti ini kita nanti manggilnya itu pakai nomor. Nah, kita pakai MySQL ASOC. MySQL, nah ini yang ASOC. Oke, nanti kita cobalah pakai yang num juga. Kalau misalnya ini nggak ada itu gimana gitu. Nah, setelah itu kita for each atau kita berikan perulangan menggunakan for each. For each itu mengulang ya. Ya, apa yang kita ulang yaitu data catatannya. Sebagai key value-nya itu kita hapus sebagai catatan. Oke, nah setelah itu yang bracketnya ini, kurung kurawalnya ini akan kita hapus. Kita ganti jadi titik 2. Seperti itu. Kenapa kita pakai titik 2? Agar kita bisa menjalankan perulangannya itu di luar dari PHP-nya. Nah, seperti ini contohnya. Di bawah penutup PHP, kita kasih pembuka PHP lagi. Seperti ini. Terus kasih penutup PHP lagi. Di tengah-tengahnya kita kasih and for each. Untuk menyelesaikan for each-nya. Baru di tengah-tengah. Ini kan punya bloknya si PHP nih, pembuka for each tadi, ini penutupnya. Nah, di tengah-tengahnya sini, kita bisa memasukkan elemen HTML kita. Jadi misalkan div.cart, misalnya kita pakai kartunya Bootstrap ya, div.cart_body. Nah, di dalam sini baru kita panggil tanda tanya PHP, terus misalnya pakai echo ya,
Bisa pakai echo, echo-nya dolar, catatan, kurung siku, isinya adalah isi. Seperti itu. Ini kalau kita pakai ASOC. Kalau kita nggak pakai ASOC, kita pakai kayak gini, satu. Satu itu berarti urutan dari ID 0, terus isi itu 1 gitu. Jadi kita pakai yang isi nih, karena kita pakai ASOC. Nanti kita coba hapus lah. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, muncul nih, halo dunia, halo dunia. Kalau mau dikasih margin bisa juga ya, di si card ini, MB2. Oke, seperti itu. Misalnya kita bikin catatan lagi. Catatan ketiga, enter. Oke, nambah nih paling atas. Catatan keempat. Nah, dan seterusnya. Kalau kita refresh terus, dia nggak akan hilang. Karena dia sudah tersimpan di database juga gitu. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan kita nggak pakai MySQL ASOC, kita hapus nih. Kita coba save, kita refresh, nggak bakal bisa, nggak kepanggil array-nya ini. Karena isi nggak ada. Kalau dia cuma seperti ini tanpa MySQL ASOC, berarti kita pakai angka. 0 itu adalah ID, coba ya, 0 itu adalah ID itu 4, 3, 2, 1. Terus 1 itu adalah isinya. Tuh, catatan ke 4, 3 dan seterusnya. Kalau kita pakai ASOC di sini ya, koma ASOC, MySQL ASOC, maka dia akan disesuaikan dengan kolomnya. Misalnya di sini ID. Maka akan muncul ID-nya. Nah, tanpa kira harus mengira-ngira. Kalau cuma 2 kolom itu mudah ya. Tapi kalau misalkan ada 9 kolom atau lebih gitu, akan kesulitan kalian. Jadi paling mudah kita pakai ASOC gitu. ID terus isi ya, yang isi ini. Nah, seperti itu catatan keempat, ketiga, dan seterusnya. Itu untuk catatannya. Selanjutnya, ini untuk menampilkan ya, kita sudah berhasil menampilkan nih. Create sudah, read sudah, tinggal delete sama update. Kita coba untuk delete-nya. Delete dulu aja, biar yang agak lebih mudah ya. Nah, untuk menghapus itu kan spesifik ya. Kita akan menghapus misalkan catatan keempat gitu. Nah, kita cuma hapus di sini. Nah, tinggal kita kasih misalnya di sini. Di card body, ini kita cut ya, ctrl-x atau klik kanan terus cut. Kita kasih div.deflag misalnya. Nah, seperti ini. Terus di sini kita paste yang tadi isinya. Habis itu kita buat sebuah div lagi. Di dalamnya kita kasih button. Oke. Kelas btn, btn sm atau buttonnya kecil, btn danger. Isinya adalah hapus seperti itu. Kita coba simpan. Kita refresh. Oke, muncul seperti ini ya. Biar dia rapih ke kiri. Deflag-nya ini setelah itu kita kasih enggak di sini. Di div-nya di sini kita kasih kelas ms margin start atau margin right ya kalau dulu. Margin startnya auto. Oke. Dia akan paling kanan. Nah, kita hapus gitu. Oke, setelah itu di sini buttonnya ini. Nah, buttonnya ini ketika dia diklik mau menghapus datanya gitu. Jadi di sini ada yang kurang nih, di buttonnya ini harus kita cut dulu. Kita buat form di sini. Form pakai metode post. Nah, metode post actionnya kita hapus. Oke. Terus di dalamnya sini kita paste buttonnya tadi. Nah, setelah itu kita berikan sebuah input juga. Input tipenya hidden atau tersembunyi. Name-nya itu adalah ID underscore catatan kayak gitu. Terus di sini value-nya atau nilainya itu kita panggil tanda tanya PHP, tutup lagi, kita echo dolar catatan kurung siku petik ID. Jadi kita mau hapus tadi ketika diklik hapus sesuai dengan catatan ini berdasarkan dengan ID-nya. ID itu karena kita sudah pakai primary key, itu nggak akan sama antara ID satu dengan ID lainnya. Jadi bisa kita gunakan. Nah ini, pakai value ini. Kita coba ya. Buttonnya kita kasih nama. Name, delete. Atau hapus. Name-nya hapus. Nah,
Kita bisa kasih di sini di bawahnya end for each ini untuk hapus. Jadi tanda tanya PHP. Nah, di bawahnya sini bisa, atau mau di bawahnya sini juga bisa, boleh, nggak masalah. Tapi saya maunya di sini aja. Di sini kita kasih if, sama kayak kita menambahkan tadi, if is set $_post, petik terus hapus. Jika hapusnya ditekan, kita kasih dulu $ID catatan sama dengan $_post ID catatan. Nah, seperti itu, titik koma. Setelah itu, kita bisa kasih $query. Query-nya ya, untuk menghapus itu berarti kita pakai delete from catatan where, di mana ID sama dengan $ID catatan. Seperti itu, tanpa petik. Kalau sudah, tinggal kita berikan hapus misalnya. Sama dengan MySQL query. $koneksi yang paling atas tadi untuk database-nya, $query. Sudah, kita simpan. Kita coba. Refresh, hapus yang 4. Oke, 3. Oh, nggak mau refresh dia. Ini kita refresh. Nah, terhapus. Harusnya kalau dia diklik refresh ya. Harusnya ini refresh. Tapi dia nggak mau refresh nih. Ketika kecuali kalau kita masukkan di sini misalnya. Nah, itu mau tuh langsung nambah. Tapi kalau kita hapus, tuh. Dia kayaknya nggak mau refresh manual. Post hapus. Method post. Sebenarnya sudah berhasil terhapus. Cuma tinggal nggak mau refresh saja. Kita bisa kasih header location .0 untuk refresh ya, atau refresh 1 biar dia ke refresh itu. Hapus, nggak mau ya. Kita coba cek apa ini, kita hapus dulu. Kita coba pindahkan ke sini, ke dalam sini, apakah dia sama aja atau enggak. Oke. Misalkan kita tambahkan, hapus, sama aja. Dia cuman nggak mau refresh. Nah, itu udah terhapus, cuman nggak mau refresh saja. Header location 0. Nah, nggak mau kan? Header refresh 0. Oke. Kita pakai header refresh 0 ya, sorry. Kita pakai header refresh 0 biar dia terrefresh gitu, langsung hilang. Misalnya seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, tambahkan lagi. Oke, kita hapus. Seperti itu. Pakai refresh 0 itu dia biar terrefresh. Jadi halamannya itu dimuat ulang. Oke, kita sudah berhasil untuk delete, tinggal update. Nah, gampang kan? Kita cuma beberapa menit ini sudah berhasil untuk create, read, dan juga delete. Tinggal update-nya aja. Untuk update, yang pertama kita misalkan bikin ya, halo dunia, terus misalkan lagi, halo semuanya, terus halo lagi kamu misalnya, halo kamu. Oke, nah untuk mengedit itu konsepnya mirip kayak menghapus. Jadi mengedit itu kan berarti spesifik nih yang mau kita hapus, yang mau kita edit. Spesifik kan nilainya atau kontennya ini spesifik. Jadi kita tambahkan tombol di sini di sebelah hapus di sini ya, di atasnya for method post. Kita tambahkan aja ahref. Ahrefnya ini edit.php, tanda tanya ID sama dengan. Nah, jadi ID sama dengan, kita masukin PHP, tutup lagi. Di dalamnya baru kita kasih echo $catatan ID. Hampir sama kan dengan yang delete tadi nih, yang ini. Bedanya nih pakai value. Nah, di sini di edit ini kita bisa masukin di sini edit gitu ya. Misalnya contoh dulu. Kita refresh. Nah, di sini ada edit, ada hapus. Nah, di editnya ini kan
ketika kita klik dia nih, misalkan yang ini nih. Nah, di sini udah kelihatan nih. ID sama dengan 14. Kalau kita klik yang di sini, ID sama dengan 13. Jadi kita edit yang 12, yang 13 dan lain-lain. Nah, di sini untuk edit sebenarnya ini kan agak susah nih kalau kayak gini. Maksudnya agak panjang ya kalau dalam satu line. Bisa juga kalau kalian nggak suka yang seperti ini, pakai form juga boleh. Juga bisa pakai form. Ini saya kasih komentar ya. Komentar seperti ini, ctrl slash, atau kita hapus saja. Ini cara yang kedua itu menggunakan form juga, tapi pakai metode get. Actionnya edit.php, file yang akan kita buat nanti. Metodenya get. Di dalamnya kita kasih input tipe hidden. Terus name-nya ID underscore catatan. Nah, value-nya itu sama kayak ini nih. Tinggalkan copy paste sebenarnya. Copy paste aja semuanya ke dalam sini. Itu bisa. Ini misalnya saya copy ya. Saya copy. Terus masukin di sini nih. Nah, oke. Di bawahnya saya kasih button. Misalkan kelas, btn, btn sm. Terus btn warning. Edit. Misalnya seperti itu. Kita coba refresh. Nah, ada edit, ada hapus. Seperti itu. Ini ya. Nah, kalau editnya kita klik, otomatis dia akan diarahkan nih ke edit.php, tanda tanya ID catatan sama dengan 14. Sama dengan yang tadi, yang ahref tadi. Cuman bedanya ini pakai form method get. Nah, untuk hapus pakai metode post. Kenapa pakai metode post untuk hapus? Untuk biar itu ya, biar benar-benar ditekan ya. Kalau kita pakai metode get nanti bisa dituliskan di sini terhapus dong kontennya gitu. Jadi pakai kalau hapus pakai metode post, kalau edit bisa pakai metode get. Seperti itu. Tinggal kita bikin sebuah file baru, yaitu edit.php sesuai dengan ini. File baru namanya edit.php. Nah, di edit.php ini sama, pakai HTML5 juga. Ini juga misalkan edit catatan. Nah, untuk mengedit catatan, kita harus mengambil catatannya terlebih dahulu atau read data dulu. Ambil catatan berdasarkan ID yang kita parsing tadi, yang kita yang kita masukin di sini. Nah, ini. Jadi gitu. Nah, di sini kita kan sama-sama memerlukan koneksi ini nih. Ini bisa kalian copy terus paste di sini sebenarnya, cuma kurang rekomendasi karena nanti kalau misalkan database-nya berubah atau misalnya kalian mengkonfigurasi database kalian, itu koneksinya akan banyak merubah file. Jadi kita buat file baru lagi, satu lagi. Klik kanan, new file. Namanya koneksi.php. Nah, koneksi.php isinya cuma ini. Kita cut atau kita copy. Kita cut ya. Cut. Paste di sini. Sudah seperti itu. Nah, tinggal kita panggil file koneksinya tadi ke dalam file index.php. Gampang panggilnya. Pakai php juga. Ini untuk memanggil kita pakai include. Include, petik nama filenya koneksi.php. Seperti itu. Begitu juga dengan edit.php. Ini tinggal kita copy aja. Copy, paste di paling atas ini. Paste, seperti itu. Nah, kenapa kalau kita pakai include? Nah, karena kalau misalnya kalian mau ngedit database-nya, kalian nggak perlu ngedit satu-satu file, tapi cukup ngedit koneksi.php. Nanti otomatis diedit sama di index itu bisa pakai dolar koneksi ini gitu. Nah, di edit.php kita lanjutkan. Pertama kita ambil dulu datanya. Sebelum kita ambil, kita beri div. Kita pakai div dulu, div container untuk melihat datanya, data kontennya gitu ya. Terus bukan melihat datanya, untuk memberikan container atau margin kanan kiri. Di dalamnya kita kasih form. Nah, untuk edit ini biasanya mirip ya dengan menambah. Jadi ya sama aja sebenarnya, kita tinggal copy paste, ini bisa. Ini kita copy paste bisa ini. Nah, ini bisa. Kita copy aja karena biasanya mirip. Kalau edit sama tambah itu mirip. Kita copy, paste di edit.php di sini, di formnya ini kita paste. Kita rapihkan pakai tab atau shift tab bisa. Nah, kita tinggal ganti nih, masukkan catatan kamu ini, misalkan edit catatan kamu gitu. Di sini sama semua nih, tinggal kita panggil datanya yang ada di database-nya. Caranya di atas ini,
kita bisa panggil PHP dulu, PHP, tutup PHP. Nah, kita akan memanggil file secara spesifik. Yang pertama, kita pakai dolar query ya, query sama dengan select bintang from atau ambil semua kolom dari catatan, tabel catatan, where di mana ID. Nah, di mana ID-nya sama dengan kita ambil nih yang ini, misalkan kita klik yang halo kamu. Kita ambil yang nih. ID catatannya kita ambil. Caranya di sini atasnya query $ID sama dengan $_get karena dia di URL pakai get apa tadi namanya? ID underscore catatan. Jika sudah, where ID sama dengan $ID. Udah gitu aja. Terus tinggal kita kasih misalkan dolar misalnya kita kasih dolar catatan karena kita nggak pakai fetch all kalau ngambil datanya cuma satu. Catatan pakai MySQL fetch assoc langsung. MySQL fetch assoc. Sorry. Kita perlu kasih itu ya, MySQL query dulu, saya lupa. Saya hapus dulu. $result sama dengan MySQL query. Terus $koneksi yang diambil dari include koneksi ini di sini. Nah, ini koneksi terus koma $query. Nah, selanjutnya baru $catatan sama dengan MySQL fetch fetch assoc. Nah, seperti ini $result. Kita sudah selesai. Tinggal kita masukin catatannya ini. Kita coba dulu di sini. Misalnya kita pakai H1. Terus kita panggil PHP-nya. Kita echo $catatan isi misalnya harusnya muncul. Kita coba dulu. Nah, nih muncul halo kamu seperti itu. Jadi mudah ya kita pakai seperti itu. Halo kamu sudah muncul. Tinggal kita masukin yang ini, kita cut aja. Kita cut. Terus kita hapus H1-nya. Masukkan yang kita cut tadi di sini, di value ini, paste. Kita coba lihat lagi hasilnya. Harusnya muncul nih di sini halo kamu. Tinggal kita edit nanti. Submit-nya kita ganti jadi edit. Tambahnya kita ganti jadi edit seperti itu. Kita coba lagi. Nah, tinggal bootstrap-nya ya. Bootstrap-nya tinggal kita copy dari index.php di sini, kita copy yang linknya ini, kita copy. Kita copy semuanya ya, yang linknya ini ya, sampai mentok pokoknya. Kita copy, paste di edit di sini. Oke, kita simpan. Hasilnya, nah seperti ini, edit catatan kamu. Kita bisa kasih margin juga. MT5 misalnya kontainernya. Nah, seperti itu. Sudah jadi, tinggal kita edit, terus nanti biar kembali ke index.php lagi. Nah gitu ya, konsepnya ketemu. Misalnya nih, halo kamu, kita kembali. Halo semuanya kita edit, di sini halo semuanya, karena dia mengambil berdasarkan ID-nya. Halo dunia juga kita edit, di sini juga halo dunia. Nah, tinggal kita ubah di bawahnya sini. Ingat ya, editnya ini sudah kita ubah ya di sini. Jadi di sini kita buka PHP lagi, tutup lagi. Nah, di dalamnya kita mau ngubah datanya nih yang sudah kita input. Berarti pakai if jika isSet jika ditekan tombol editnya atau post edit. Nah, ini ya. Name-nya kan tadi kan tambah, sudah kita edit nih jadi edit. Ini juga post editnya sudah kita tekan. Maka kita ambil nih di sini. Isi sama dengan isinya itu sama dengan kita ambil $_post isi. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ID-nya kan sudah ada di sini nih. Jadi nggak perlu kita masukin lagi di sini karena di sini sudah ada ID-nya. Sudah, tinggal kita buat seperti biasa, $query sama dengan update add catatan. Terus saya sedikit lupa
untuk update. Kalau kalian lupa untuk update, kalian bisa cek nih di sini. Jadi ini sedikit tips ya, kalau kalian lupa update atau lupa untuk syntax-nya, kalian bisa cek di phpMyAdmin. Nih udah kelihatan nih. Untuk melihat semua data pakai select bintang from. Kalau kita mau edit, coba kita edit satu nih. Halo dunia kita edit, halo dunia update. Kita edit. Nah, berarti pakai ini nih. Update catatan set. Nah, jadi kita bisa lihat nih, bisa nyontek di sini. Update, ini add-nya salah berarti. Update catatan. Nah, baru set. Nah, setnya apa? Setnya adalah isi terus sama dengan pakai petik ya. Kalau dia string pakai petik $isi seperti itu. Nah, itu kan. Where di mana ID sama dengan $ID. Kalau dia integer, dia nggak perlu pakai petik seperti ini. Ini kan pakai petik karena dia varchar atau teks, jadi perlu pakai petik. Kalau dia integer yang ini di sini, ini angka, jadi nggak perlu pakai petik. Oke. Jika sudah, kita buat lagi $update sama dengan MySQL query $koneksi, $query. Setelah itu, ini sudah selesai, sudah bisa kita edit. Habis itu bisa, misalnya kita refresh atau kita kembalikan ke index pakai header, petik location -2 namanya index.php, misalnya seperti ini, atau locationnya slash saja, dia otomatis masuk ke index.php. Kita coba, ini halo dunia update, kita ganti halo dunia semua bahagia. Kita edit. Dia kembalinya terlalu jauh ya. Sorry, terlalu jauh, harusnya bukan location strip kayak gini. Kalau kita kasih, ya benar berarti index ya, index.php atau nama foldernya. Nama foldernya itu kalau nggak salah belajar_php kayak gini. Tadi terlalu jauh tuh. Coba ya, coba. Kembali lagi. Semua bahagia selalu. Kita coba edit. Oh, masih error, nggak bisa. Ini headernya locationnya aja. Oh ya, ada slashnya di depan sini. Nah, kayak gini. Kita coba lagi. Nah, ini udah berubah ya. Kita coba edit yang halo kamu dan aku misalnya. Edit. Oke, kembali lagi halo kamu dan aku. Kita hapus. Bisa kita tambahkan? Bisa. Nah, itu udah jadi ya. CRUD, create, read, update dan delete. Nah, kalau kalian masih bingung ini, ganti aja pakai index.php gitu. Slashnya dihapus. Nah, gini. Karena slash itu akan kembali ke paling awal di localhost tadi. Sedangkan kita foldernya di belajar_php. Ya, jadi seperti itu ya untuk CRUD yang paling sederhana. Ini sangat sederhana banget karena kita cuma pakai satu tabel, terus cuman pakai 2 kolom, ID sama isi aja, dan CRUD-nya di sini lebih menekankan ke kalian paham tentang apa yang kita coding ya. Jadi bisa kalian kembangkan lagi ke yang lebih bagus lagi atau yang lebih mantap lagi. Di sini cuman contoh aja, bisa kalian pahami lagi untuk codingannya seperti ini, fungsinya untuk apa, editnya juga seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian bisa membuat seperti ini, kalian artinya sudah bisa membuat dasar dari sebuah aplikasi. Nanti bisa kalian kembangkan lagi untuk yang lebih advance ya, atau yang lebih expert lagi. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan silahkan berikan di komentar ya, masukan dan saran di komentar. Terima kasih. Jika ada pertanyaan juga silahkan kalian tanyakan di komentar. Saya akhiri. Terima kasih.